Kemudian ketika turunan dari kata al-wahhab adalah kata wahabaya habu hibah. Ya, kita mencoba untuk mencari kata-kata hibah di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ada doa. Ya, doa dan pengakuan dari Nabi Ibrahim atas hibah, atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Bahkan ketika beliau sudah sangat tua usianya, dengan dihadirkan dua orang anak yang istimewa. Ya, ada Nabi Ismail dari istri beliau yang bernama Hajar, dan ada Ishak dari istri beliau yang bernama Sarah. Apa perkataan Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku lasami'ud du'a, sungguh zat yang maha mendengarkan doa. Nah, berarti Nabi Ibrahim selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Yang kemudian keturunan itu bisa melanjutkan tugas mulia beliau ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya Nabi Ibrahim kemudian mengakui kalau Allah itu zat yang maha mendengarkan doa. Dan tidak hanya mendengarkan tapi mengabulkan doa. Tapi di awal ternyata Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghibahkan untukku. Berarti doa itu tidak menjadi hal-hal yang bisa mengintervensi Allah untuk memberikan apa yang kita minta. Ya, jadi kalau kemudian kita berdoa, ya jangan kemudian ada perasaan kita bisa menekan Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Ya tidak. Ya lagi-lagi kita berdoa tapi diberikan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu murni haknya Allah. Ya, jadi doa itu bukan menjadi hal yang menuntut agar Allah kabulkan doa itu. Allah memang maha mengabulkan. Ya, tapi seandainya Allah mengabulkan itu bukan karena Allah terintervensi dengan doa kita, tidak. Ya, murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti Nabi Ibrahim yang selalu berdoa kepada Allah. Ya, dalam kondisi yang sangat mengharap keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun mengakui ketika sudah Allah berikan, itu adalah hibah. Ya, maka anak itu adalah karunia, anak itu adalah hibah. Ya, tidak ada ukuran, mau berdoa sepanjang apapun, kalau Allah belum ngasih, nggak dikasih. Bahkan yang tidak berdoa dan tidak mengharapkan anak, bisa jadi Allah kasih. Ya, bisa jadi Allah kasih, karena tadi anak itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan untukku alal kibari, ketika sudah tua Ismail wa Ishaq, anak yang bernama Ismail dan juga Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Nah, tapi di sini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dihibahi sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian kita hanya tinggal diam? Tidak. Ya, kita berusaha tetap ya untuk menghadirkan apa sih yang kita inginkan, apa sih yang kita harapkan dari Allah. Tapi kemudian kalau kita melakukan hal-hal yang demikian, jangan kemudian kita merasa berhak atas pemberian Allah. Tidak. Ya, tidak. Jadi jangan sampai ketika kita berdoa kemudian kita merasa kita berhak. Mana ya Allah? Saya berhak nih mendapatkan apa yang saya minta. Nah, tidak demikian. Ya, kita hanya berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada hak sebetulnya atas kita. Dan seandainya Allah kabulkan, Allah kasih, itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.